Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Bus pembawa rombongan siswa SMP IT Darul Quran Mulia Bogor alami kecelakaan di Tol Pandaan Malang, Jawa Timur. Bus tersebut menabrak truk tronton hingga terguling dan menutup ruas jalan. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 15:40 waktu Indonesia Barat. Ruas jalan arah Malang-Surabaya tertutup oleh muatan truk tronton yang terguling. Di lokasi, selamat sore Saif. Pasca peristiwa kecelakaan, apa yang dilakukan oleh petugas saat ini di lokasi? Iya, Kevin. Saat ini petugas dari Satlantas Polres Malang sedang mengurai kemacetan yang terjadi pada beberapa saat lalu pada saat proses evakuasi bis Tirto Agung ini. Saat ini kita lihat para petugas masih terus melakukan jalan. Petugas masih melakukan agar bisa dilewati lagi di KM 77 100 Tol Pandaan Malang ini. Kita bisa lihat para petugas dari Satlantas Polres Malang masih terus melakukan penguraian kendaraan. Kevin. Baik, untuk situasi atau lalu lintas di sana nampaknya kalau di visual saat ini masih mengalami ketersendatan atau seperti apa, Saif, di sana? Untuk saat ini di ruas sebelah yang arah menuju Surabaya itu terpantau sudah lancar. Sementara yang ruas sebaliknya dari Surabaya menuju Malang itu masih terlihat kemacetan karena memang baru saja terjadi evakuasi bis Tirto Agung ini, Kevin. Baik, Saif, mungkin bisa Anda tegaskan kembali atau Anda ceritakan kembali terkait dengan apa muatan yang dibawa oleh truk yang diketahui ini mundur dari tanjakan di sana? Ya, Kevin, bisa saya laporkan kembali. Memang bis dari Bogor menuju Malang ini memang sedang berada di pinggir jalan. Kemudian tiba-tiba ada truk bermuatan pakan ternak. Itu tidak kuat menanjak dan berhenti di bahu jalan. Truk itu kemudian dihentikan oleh sopir dan diganjal bagian belakangnya, namun ternyata ganjalannya ini tidak sempurna. Sehingga tidak kuat, akhirnya truk yang tidak kuat menanjak ini mundur tak terkendali. Saat mundur itu, sopir truk berusaha untuk mengevakuasi dengan menghandle truknya. Namun sudah terlambat karena ada bis dari belakang di bis Tirto Agung yang melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga benturan atau tabrakan tidak bisa terelakkan. Sementara untuk korban update terakhir yaitu ada 50 korban dan 4 korban meninggal dunia. Oke, update terakhir ada 50 korban yang terdampak dan juga ada 4 korban tewas. Begitu ya? Ya, Kevin. Baik, Saif, kalau dilihat dari visual Anda, ini merupakan bis yang terdampak dari adanya truk yang mundur begitu ya. Apakah memang dari petugas di sana masih melakukan proses pencarian dari para pelajar yang merupakan penumpang ini atau seperti apa, Saif? Untuk korban-korban sendiri seluruhnya sudah dievakuasi di rumah sakit. Kalau untuk korban luka itu dievakuasi seluruhnya di Rumah Sakit Lawang Medika. Sementara untuk korban meninggal dunia itu dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Kevin. Baik, kalau dilihat dari situasi pada saat ini, Saif, apakah memang petugas kepolisian memasang atau membatasi akses masyarakat karena dilihat nampaknya ramai sekali di sana, ada dari petugas kepolisian dan juga mungkin masyarakat atau pengendara sekitar yang melihat di lokasi saat ini, Saif? Ya, untuk petugas kepolisian dari tadi memang sudah melakukan proses penguraian kemacetan.
sesaat setelah proses evakuasi bus dilakukan. Sementara untuk warga sendiri oleh petugas memang tidak boleh masuk terlalu dalam ataupun melihat terlalu dalam di lokasi kejadian di tol Pandaan KM 7700 ini. Kevin. Baik, Saif, dari informasi yang bisa Anda dapatkan di sana, apakah dari ke-50 korban dan juga 4 meninggal dunia ini sudah berhasil dilakukan identifikasi? Untuk saat ini kami belum mendapatkan data dari identitas maupun berapa banyak penumpang pasti yang ada di dalam bus Tirto Agung ini sendiri. Namun memang bus Tirto Agung ini sendiri adalah rombongan dari SMP Islam Terpadu di daerah Gunung Putri, Bogor. Dan pihak kepolisian sendiri sudah berkomunikasi dengan Polres Bogor untuk mengkonfirmasi lokasi SMP yang ada di daerah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kevin. Baik, Saif, kami akan terus memantau dan mengupdate informasi dari Anda. Tetap jaga kesehatan di sana dan keselamatan. Saif, terima kasih jurnalis iNews TV di Malang, Jawa Timur. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. 2 hari menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Para penumpang yang hendak melakukan keberangkatan melalui stasiun Senen Jakarta Pusat kembali berdatangan untuk melakukan keberangkatan lebih awal menghindari kepadatan penumpang. Keberangkatan pada masa periode Nataru 2024-2025 untuk hari ini sebanyak 23.800 penumpang yang akan berangkat ke sejumlah lokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada beberapa titik lokasi tujuan yang menjadi lokasi favorit, salah satunya adalah Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto, dan Semarang. Para penumpang yang hendak mengisi waktu libur Nataru memilih keberangkatan lebih awal mengingat kepadatan diprediksi akan terjadi pada 24 hingga 25 Desember 2024 sehingga para penumpang mengantisipasi untuk menghindari kepadatan. Dan pemirsa, bagaimana pantauan terkini kepadatan libur Natal dan Tahun Baru? Kami telah terhubung dengan rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kemudian ada Indra Setiabudi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Baik, kami akan ke Iskandar terlebih dahulu. Bagaimana pantauan arus mudik Natal di sana, seperti apa? Silakan. Baik, pemirsa, dapat saya informasikan hingga sore hari ini ribuan pengguna jasa Pelabuhan Merak Banten masih terus memenuhi kantung-kantung parkir dan semuanya telah bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Beberapa waktu yang lalu Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bersama Korlantas Polri dan SCP Indonesia Ferry melakukan evaluasi terkait angkutan libur Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Hal ini diketahui bersama sesuai surat keputusan bersama yang diterapkan bahwasanya kendaraan kelas 7, 8, dan 9 akan dialihkan sesuai kondisi lalu lintas, yakni di dermaga di Pelabuhan BBJ dan Ciwandan. Dan untuk sementara untuk puncak arus angkutan Natal tahun 2024 ini tadinya diprediksi akan terjadi pada hari ini, namun pihak terkait mengatakan bahwasanya puncaknya akan terjadi pada esok hari, ya ini pada hari Selasa besok. Demikian, Kevin. Baik, untuk total pastinya ada berapa kendaraan yang telah melintas di Pelabuhan Merak, Iskandar? Gimana? Bisa diulang, Kim? Untuk jumlah kendaraan yang telah melakukan penyeberangan di sana ada berapa? Ya, untuk ada sekitar 140.000 kendaraan roda 4 dan pejalan kaki ada sekitar 6.000
19.000 pejalan kaki. Dan hal ini memang menurut pihak SDP sendiri ada tren penurunannya dari tahun sebelumnya, Kevin. Oke, baik. Terima kasih Iskandar Nasution, kita akan pantau kembali nanti dan kita akan melanjutkan ke stasiun Pasar Senen. Ada rekan Indra Setiabudi di sana. Silakan dengan laporan Anda, Indra. Ya, selamat sore Kevin dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan 2 hari menjelang Natal dan susul dengan Tahun Baru 2025 yang mana biasanya dilakukan masyarakat khususnya di Jakarta melakukan kegiatan bermudik begitu di momen Natal kali ini yang untuk menemui saudara maupun juga berlibur di luar Jakarta, Kevin. Dan pantauan kami Kevin dan juga pemirsa hingga sore hari ini Anda bisa lihat update terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat yang mana kondisi terkini sudah termasuk mulai longgar ya begitu, dikarenakan ribuan masyarakat sudah melakukan keberangkatan menuju kota tujuan di luar Jawa di pada sore hari tadi. Dan kalau kita dapat informasikan, jam keberangkatan terdekat jatuh pada pukul 19.20 kereta Majapahit jurusan Malang dan juga 20.55 Singosari jurusan Blitar dan 22.00 jurusan Mataram, Solo dan Balapan. Dan memang saat ini sudah mulai berangsur kembali meramai begitu karena mengingat jam pukul 19.00 akan melakukan keberangkatan dari Daup 1 Jakarta Pasar Senen. Dan kalau kita jumlahkan Kevin dan juga pemirsa bahwasanya Daup 1 Jakarta khususnya Pasar Senen dan Gambir pada hari ini memberangkatkan sebanyak 23.800 penumpang menuju kota tujuan di Pulau Jawa. Dan kalau kita bisa bicarakan juga terkait data dari dijualnya 4 Desember kemarin untuk diperuntukkan 18 hari di momen Nataru pada pukul maksud kami di tanggal 19 hingga 5 Januari 2025 sebanyak total sudah terjual, kalau kita bisa ceritakan bahwasanya sudah terjual 415.000 tiket sudah terjual dari ketersediaan akumulasi sebanyak 743.904 tiket. Yang mana ini sudah tinggal 200 atau 300 tiket lagi, mengingat antusias masyarakat ingin melakukan kegiatan bermudik begitu di momen Nataru pada tahun kali ini. Dan kalau kita bisa bicarakan juga, kita bisa sampaikan Kevin dan juga pemirsa bahwasanya masyarakat ini berangkat lebih awal dikarenakan untuk menghindari esok hari, tepat di tanggal 24 Desember hingga 25 Desember 2004, ini menjadi puncak perjalanan mudik di momen Nataru pada ini menggunakan moda transportasi kereta api, Kevin. Dan kami menghimbau bagi masyarakat yang akan hendak melakukan berpergian, bertolak dari Jakarta menuju kota tujuan yang menggunakan kereta api, dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan dipastikan juga Anda tidak bisa membawa barang secara berlebihan untuk kenyamanan bersama selama proses perjalanan berlangsung. Kembali ke Anda, Kevin. Baik, para penumpang berangkat lebih awal untuk bisa mengantisipasi kepadatan di stasiun Pasar Senen. Terima kasih rekan Indra Setiabudi dari stasiun Pasar Senen. Sebelumnya ada rekan Iskandar Nasution dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat sore teman-teman, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, saat ini kita juga akan saksikan pantauan arus lalu lintas di masa libur Natal dan Tahun Baru. Dari beberapa titik, yang pertama di sisi kiri atas, pantauan arus lalu lintas dari Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa dilihat pemirsa bahwa kendaraan dari titik JPO Telkom Jakarta Selatan terpantau masih ramai lancar. Belum adanya kepadatan yang terjadi. Kemudian dari sisi kanan atas, ada kilometer 57 dari rest area Karawang Barat di Jawa Barat juga terpantau masih ramai lancar. Kemudian di sisi kiri bawah, pos polisi Cileunyi Bandung juga terpantau masih ramai lancar. Dan terakhir dari Simpang 4 Palur Jawa Tengah kanan bawah terpantau ramai lancar. Pemirsa, kita akan juga simak pantauan dari rekan Irfan Hardiansyah yang saat ini berada di rest area kilometer 19 Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore, Irfan, bagaimana arus lalu lintas di sana pada saat ini? Ya, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. 2 hari menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru,
di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 19. Ini dari pantauan kami dari siang hingga saat ini, kami melihat ini belum terlihat adanya kepadatan di tempat kami melaporkan saat ini. Dan untuk di kilometer 19 ini, nantinya pengendara ini akan mengarah ke dua arah, di mana arah yang pertama ini mengarah ke arah gerbang tol Kalihurip, di mana ini dengan tujuan ke Bandung, kemudian Garut, dan juga Tasik, Jawa Barat. Dan ini arah kedua ini ada yang melanjutkan ke gerbang tol Cikampek Utama, di mana dengan tujuan ke Cirebon, kemudian Palimanan, Semarang, serta Surabaya, Jawa Timur. Dan meski nantinya jika adanya kepadatan di tempat kami melaporkan saat ini, dan tentunya pihak Jasa Marga akan memberlakukan sistem kontraflow. Kevin. Baik, terima kasih rekan Irfan Hadiansyah melaporkan langsung dari KM 19 Bekasi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas Irfan.